Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hendy Setiono selaku pembicara kita pada hari ini dan teman-teman mahasiswa semua. Bapak Edmund Sutisna MBA selaku Presiden Universitas Pembangunan Jaya. Ibu Linawati Limantara PhD selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Bapak Dr. Hendy Tanadi STMT MM MBA selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis. Bapak Insinyur Resdiansyah STMT PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain. Bapak Fauzan Joko Sularto Eskom selaku Pembina Prima 2020. Bapak Ibu dosen beserta jajarannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program orientasi mahasiswa Prima UPJ 2020 Empowering Youth Beyond the Limit. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita yang dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Noviani, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 dan juga rekan saya Daniel Ananda Yahya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu yang diawali dengan pembukaan. Kemudian ada perkenalan moderator. Lalu ada pembacaan profil singkat pembicara oleh moderator. Setelah itu akan ada talk show yang diberikan oleh Bapak Hendy Setiono dengan tema Belief in Our Nation and Possession. Selanjutnya ada sesi diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu ada kesimpulan materi oleh moderator. Kemudian terakhir diakhiri dengan penutup. Acara pertama akan kami mulai dengan pembukaan. Dengan ini mari kita buka acara. Program Orientasi Mahasiswa Prima UPJ 2020 Empowering Youth Beyond the Limit. Berikutnya, kami akan memperkenalkan moderator dalam seminar kali ini. Mari kita sambut Ibu Dr. Hastuti Naibaho SEMS, merupakan dosen dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya nih teman-teman. Untuk itu, kami persilahkan. Lihat lagi, lihat guys. Anjay, diam dulu sih. Dan aku membaik kalau Oke, selamat pagi semuanya bagi rekan-rekan mahasiswa baru, khususnya saya dari dosen program studi manajemen yang kebetulan hari ini diberi kepercayaan menjadi moderator, mengucapkan selamat datang di Universitas Pembangunan Jaya. Sebelum kita masuk kepada talk show, izinkan saya membaca sebentar profil daripada pembicara kita, Bapak Hendy Setiono. Bapak Hendy ini memiliki banyak bisnis ya, banyak juga keahlian, salah satunya itu business scale up, international business development program. Background dari educational beliau juga adalah dari Harvard Business School, dari Advanced Diploma E-commerce Singapura, lalu juga dari keorganisasian beliau menjadi anggota Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia, dan juga anggota daripada Ikatan Entrepreneur Muda Indonesia. Untuk biar kita lebih mengenal Bapak Hendy, kita bisa melihat video singkat daripada profil Bapak Hendy.
demikian tadi kita sudah melihat video singkat daripada Bapak Hendy. Agar kita tidak membuang waktu, saya mengundang kepada Bapak Hendy dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas nama Universitas Pembangunan Jaya yang sudah mau membagi pengalaman dan memotivasi kita semua pada acara ini. Selamat pagi Pak Hendy. Oke, saya persilahkan kepada Pak Hendy untuk bisa berbagi pengalamannya kepada kita di sini di Universitas Pembangunan Jaya tentang proses bisnis dan juga bagaimana Bapak bisa mencapai kesuksesan sampai dengan saat ini. Silakan Pak. Iya. Oke, akhirnya sudah ter-unmute. Terima kasih host yang sudah meng-unmute suara saya. Selamat pagi Ibu Moderator. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang bisa berbagi ke adik-adik Universitas Pembangunan Jaya. Selamat pagi semuanya, semangat selalu. Ya, ya suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik, silakan Ibu. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa selalu ya Pak bersemangat dan antusias. Ya. Gimana Surabaya Pak? Panas atau musim hujan? Surabaya saat ini, Mas, selalu panas ya di sini. Tapi ya kita gitu ya, Pak. harus enjoy terus. Ya. Iya Pak, pada kesempatan ini kita ingin mendengar cerita Bapak ya, di dalam proses sampai mencapai sukses saat ini, kira-kira bisa berbagi kepada kita semua, sehingga di sini adik-adik mahasiswa baru dan juga bahkan kita semua dosen itu bisa mendapat pencerahan ya Pak dari pengalaman Bapak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ibu Hastuti sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Pembangunan Jaya yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang bagaimana adik-adik mahasiswa baru bisa sukses di usia muda. Saya pengen tanya dulu ke adik-adik peserta webinar di pagi hari ini. Siapa yang pengen jadi anak muda sukses dan pengen jadi pengusaha muda sukses, boleh angkat tangan secara virtual. Saya pengen lihat kalian angkat tangan secara virtual. Ya, yang pengen jadi pengusaha muda sukses. Wah, ini luar biasa, hebat sekali. Baik, kalau gitu boleh dimulai dengan memutar slide saya. Panitia boleh dibantu. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Hendy Stiono. Kalian bisa panggil saya Mas Hendy atau Pak Hendy, monggo. Next slide. Saya di sini sebagai founder dan CEO dari Babaravi Enterprise, perusahaan yang bergerak di bidang kulineri, bergerak di bidang usaha makanan dan franchise. Next slide. Kemudian kita juga sebagai pendiri dari HS Foundation. Mungkin sedikit memperkenalkan tentang bisnis yang saya mulai sembari kuliah, sembari sebagai seorang mahasiswa, yang mungkin ini sedikit bisa menjadi inspirasi kepada generasi muda, bagaimana kita walaupun di usia muda, walaupun kita masih kuliah, semua bisa dimulai dengan langkah kecil. Jadi start small, dream big. Mulailah sesuatu dengan langkah-langkah kecil, dengan gerakan-gerakan kecil, tapi bermimpilah yang besar, sehingga dari situ kita bisa membuat sebuah karya yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Next slide. Saya sendiri kalau boleh cerita, memulai bisnis di usia 19 tahun. Jadi pada saat saya masih berstatus sebagai mahasiswa, di usia saya yang 19 tahun, mulai mendirikan bisnis pertama saya, yaitu makanan kebab. Kalau boleh saya sedikit sharing, kebetulan pada saat saya mulai bisnis di usia 19 tahun, tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya adalah seorang guru, dan ayah saya, beliau bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Timur Tengah di negara Qatar. Singkat kata, pada saat saya masih kuliah di Surabaya, saya mengunjungi orang tua saya di negara Qatar, dan di sana saya menemukan
menu makanan kebab. Disitulah saya terinspirasi untuk memulai bisnis pertama saya berjualan makanan kebab setelah saya jalan-jalan ke negara Qatar. Singkat kata, dari inspirasi tersebut mulailah saya mendirikan gerai pertama berjualan kebab dengan modal awal 4 juta rupiah. Next slide. Tentunya semua berproses, tidak ada yang instan. Saya mulai dari satu gerai kecil berwarna putih, hingga akhirnya mulai kita franchise-kan, mulai kita kembangkan cabangnya, dan bersyukur dalam perjalanannya di awal kami memulai di tahun 2003, saat ini telah berkembang lebih dari 1.000 gerai kebab Turki Baberafi dan telah berkembang tidak hanya di Indonesia, namun juga berkembang di 10 negara lainnya. Next slide. Semua berawal dari ide. Jadi, ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Terutama buat teman-teman, adik-adik generasi muda, manfaatkan waktu rebahan kalian seproduktif mungkin. Ini adalah masa-masa di mana generasi muda sekarang bisa produktif sambil rebahan. Setiap kali saya bertanya ke anak muda, ya generasi muda sekarang di mana mereka maunya instan, generasi muda sekarang maunya sambil rebahan tapi menghasilkan. Disinilah momennya. Kalian sudah bisa menghasilkan duit dari kos-kosan kamar kalian, dari rumah, dari sambil rebahan sudah bisa menghasilkan duit, sudah bisa produktif. Karena apa? Ternyata yang penting itu adalah eksekusinya. Ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Jadi start, kita harus berani untuk action, berani untuk mulai dan merealisasikan apa yang menjadi impian-impian dan ide-ide kita. Next slide. Demikian pula dengan saya. Saya mulai dari satu gerai kecil tadi yang saya ceritakan. Mulai dengan modal awal 4 juta rupiah. Saya mulai dengan satu gerai berwarna putih, tidak ada mereknya, tidak ada brandingnya, tapi dengan modal keberanian, saya mencoba untuk memberanikan diri membuka bisnis. Tentunya umur 19 tahun tidak banyak yang bisa saya lakukan. Pengalaman dalam hal manajemen terbatas, di sisi operasional terbatas, modal juga terbatas, tapi dengan spirit dan keberanian, yang penting saya berani memulai. Saat itu, musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri, perasaan malu dan gengsi untuk memulai bisnis. Di saat kita mulai usaha, tentu ada banyak cibiran, banyak sindiran dari lingkungan sekitar yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan mental kita. Nah, bagaimana kita tetap optimis dan berusaha sebaik mungkin agar kita bisa melawan perasaan malu dan gengsi tersebut dan terus bersemangat selama tujuannya positif, selama tujuannya baik, untuk membuka lapangan pekerjaan, maka akan selalu ada jalan. Jadi, adik-adik sekali lagi, selama punya niatan baik dalam membangun bisnis, bahwa ini akan memberi manfaat seluas-luasnya dengan membuka lapangan kerja, maka jangan ragu-ragu dan harus mau menghilangkan rasa malu dan gengsi. Ini foto saya di awal saya mulai bisnis umur 19 tahun. Momen yang tidak akan pernah saya lupakan adalah di saat pembeli pertama saya datang, karena mengira saya bukan berjualan kebab, namun mengira saya berjualan martabak karena bentuk counternya yang sama seperti penjual martabak di sebelah saya gitu. Jadi itu momen yang sangat berharga yang tidak akan saya lupakan. Next slide. Nah, berkembang kemari tentu bisnis yang kita jalankan juga tidak hanya bisnis makanan kebab. Kita juga akhirnya menjalankan usaha-usaha lain. Next slide. Dan kunci dari berkembangnya sebuah bisnis adalah kolaborasi. Mudah-mudahan teman-teman, adik-adik semua, generasi milenial, pernah mendengar merek-merek berikut ini. Ya, selain kebab Turki Baberafi dan kontainer kebab, mudah-mudahan pernah mendengar merek seperti Nyikan Yuk bersama Rachel Fenya, Nyapi bersama Edozel, Forestry Coffee bersama Deva Mahendra, Kekinian bersama Arif Muhammad, dan lain-lain, baik di bisnis F&B maupun di non-F&B, seperti contohnya klinik Aura Dermatologi bersama Aura Kasih, dan beberapa bisnis yang saya terlibat sebagai angel investor dan terlibat di HS Foundation. Ini semua terjadi tentunya tidak sendiri. Saya memulai dari satu bisnis yang bernama kebab, dari satu gerai kecil. Tapi sekali lagi, semua dimulai dari satu langkah kecil, perlahan-lahan dengan impian yang besar, bersyukur semua bisa dibangun dan kemudian menjadi berkembang dengan cara sinergi dan kolaborasi. Next slide. Ya, kalau kita lihat di sini, dalam masa pandemik tidak bisa dipungkiri, banyak perubahan yang terjadi. New normal membuat kita harus pivot dan membuat kita harus bisa survive dalam kondisi seperti ini. Inovasi mutlak dibutuhkan. Kalau kita hanya mengeluh, hanya meratapi nasib dengan adanya penurunan, karena tidak bisa dipungkiri banyak usaha yang mengalami penurunan, namun justru banyak peluang yang muncul yang naik di balik krisis.
selalu ada peluang di balik krisis, selalu muncul miliarder-miliarder baru di balik krisis, dan mudah-mudahan salah satunya adalah teman-teman adik-adik yang hari ini ikut webinar di pagi hari ini adalah miliarder-miliarder baru yang lahir di balik krisis pandemi COVID-19. Contohnya, Mas Sandiaga Uno, yang mentor kita semua, mentor saya juga. Beliau adalah salah satu sosok yang lahir dari krisis 98, yang kemudian sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Karena beliau di PHK, kemudian akhirnya memulai bisnis sendiri, dan kemudian sukses. Demikian pula dengan kita. Kita harus selalu bisa melihat peluang. Di saat kita mengeluh beberapa store di dalam mall harus tutup akibat aturan PSBB, kami harus menutup beberapa store. Beberapa outlet tidak boleh lagi beroperasi secara dine-in, aturan PSBB diberlakukan, kami juga akhirnya tidak boleh memperlakukan PSBB. Beberapa store yang buka 24 jam, tidak boleh beroperasi di atas jam 9 malam, akhirnya juga harus kami tutup. Tapi kalau kita mengeluh, tidak mencoba untuk melihat sisi inovasi di bidang lain, yang ada kita akan mengikuti penurunan tersebut. Akhirnya kita mencoba untuk beradaptasi dengan berjualan secara online. Yang sebelumnya transaksi penjualan makanan secara offline, mau tidak mau sekarang mayoritas dilakukan secara online. Jadi offline to offline, begitu kita integrasikan inovasi ini, penjualannya ternyata meningkat luar biasa. Jadi spirit untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun mutlak dan wajib kita miliki. Next slide. Kunci pertama. Kunci yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Dalam berbisnis, misalnya saya membangun usaha-usaha seperti tambak udang Faname, yang kami berkolaborasi dengan Carung Pokpan, next slide. Kemudian bisnis-bisnis lain yang kita berkolaborasi dengan konten kreator top dan YouTuber top di Indonesia. Ngikan Yuk contohnya, dengan Rachel Fenya. Siapa yang tidak kenal Rachel Fenya dan Okin? Begitu kita melaunch bisnis baru Ngikan di Oktober 2019, cabang pertama yang kita launching di daerah Tebet, ternyata boom, responnya luar biasa, antri sampai 3 jam pembeli untuk menikmati produk Ngikan. Demikian pula dengan Kekinian. Di awal pada saat kita launching Kekinian bersama Arif Muhammad dengan Arif Tipang, responnya sangat bagus, sangat ramai. Bahkan karena cabangnya baru ada saat itu di Bogor cabang pertama, konsumen harus just tip atau jasa titip untuk menikmati produk dari Kekinian itu sendiri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita menunggu pandemik berakhir, tentu kita tidak tahu dan tidak punya jawaban kapan pandemik ini berakhir. Demikian pula dengan bisnis, menjalankan bisnis. Kalau kita menunggu kapan kita harus mulai bisnis, menunggu pandemik berakhir, tidak ada yang punya jawaban pasti. Sehingga kuncinya kita harus terus survive, terus melakukan inovasi, dan berani untuk memulai. Itu sebabnya di masa PSBB seperti sekarang, saya berkolaborasi dengan Edozel, membangun satu bisnis baru, membuka Nyapi yang baru saja kita launching di bulan Juli kemarin, di saat masa PSBB. Yang di saat banyak karyawan yang di PHK, kita justru merekrut karyawan gitu. Kita justru membuka lapangan pekerjaan, dan bersyukur sekali responnya sangat bagus. Cabang pertama yang kita buka di Gading Serpong mendapat respon yang sangat meriah, yang hingga akhirnya kita berhasil mengembangkan bisnis Nyapi 40 cabang dengan sistem franchise di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Itu karena apa? Karena kita melihat sisi optimisme di balik krisis selalu ada peluang. Dan di balik krisis selalu ada kesempatan, dan pastikan teman-teman mengambil kesempatan tersebut di balik krisis pandemi ini. Next slide. Ya, berikutnya adalah saya ingin sharing bagaimana sih caranya adik-adik generasi muda bisa sukses ya menjadi generasi muda yang bermanfaat, baik sebagai pengusaha ataupun menjalankan passionnya. Mau jadi konten kreator boleh, menjadi pengusaha muda boleh, bercita-cita semua setinggi mungkin. Mulailah kalian membangun impian, mulailah kalian menulis dream book di saat kalian masih berusia muda, di saat kalian masih di bangku kuliah, sehingga nanti pada saat kalian sudah lulus, kalian sudah punya bekal minimal apa yang akan kalian kerjakan, sudah ada gambaran gitu. Dan ini menjadi satu fondasi dasar gitu. Saya akan sedikit sharing bagaimana kita di usia muda, ya pengalaman saya sendiri juga memulai bisnis di 19 tahun dan bahkan bisa terus berkembang dan survive bahkan di era pandemik seperti sekarang. Next slide. Ya, kuncinya memang harus bisa beradaptasi. Bagaimana kita melihat kesempatan di balik sebuah krisis. Tadi saya sudah cerita bahwa pentingnya sinergi dan kolaborasi. Yang terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis atau membangun sebuah mimpi itu bukan kita menjadi Superman, tapi bangunlah Avengers. Bangunlah
super team. Jadi kita perlu menggandeng, bersinergi, kemudian membangun kolaborasi yang baik, sehingga di sini kita bisa membangun kekuatan kita yang luar biasa yang ke depan kita bisa bersinergi dengan partner. Caranya gimana? Nah, caranya dengan kita membangun network seluas-luasnya, kita membangun relasi seluas-luasnya, kita membangun pertemanan dengan rekan-rekan di kampus, dengan aktivitas-aktivitas kegiatan di kampus, dengan kegiatan komunitas baik di kampus maupun di luar kampus, sehingga dari situ silaturahmi mendatangkan rizki. Semakin banyak pertemanan, semakin banyak networking, semakin banyak rizkinya. Your network is your asset. Sehingga dari situ mulailah lebih banyak aktif dalam networking, membangun satu visi yang sama, visi yang positif, sehingga siapa tahu dari situ muncul sinergi, muncul kolaborasi yang kelak menjadi partner yang bisa menjadi bisnis bersama, bukan lagi menjadi Superman, namun menjadi Avengers. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki mindset untuk be digital. Bahwa dalam bisnis itu, ya dalam era sekarang, semua sudah serba digital. Tidak bisa dipungkiri semenjak COVID-19, serba WFH, edukasi pendidikan sudah dilakukan secara digital. Aplikasi seperti online daring yang seperti kita ikuti di pagi hari ini juga sedang booming. Demikian pula dengan bisnis makanan online yang sedang booming. Nah, hal-hal ini yang menjadi platform dasar dalam menjalankan sebuah bisnis dan sebuah usaha agar bisa maju dan lebih berkembang. Next slide. Ya. Nah, kedua, tadi saya cerita bahwa dalam kondisi seperti sekarang, masa pandemik, terjadi perubahan behavior dari konsumen. Yang sebelumnya mungkin konsumen datang membeli secara offline, mau tidak mau konsumen sekarang switch secara online. Ini kesempatan buat sebenarnya generasi rebahan. Yang paling mendapat benefit di sini adalah generasi rebahan yang kerjanya bermain sosial media, bermain TikTok, bermain Instagram, untuk mulai produktif. Bahwa dengan bermain TikTok bisa ngasilin duit, bahwa dengan bermain Instagram bisa menghasilkan, dengan jadi konten kreator di YouTube bisa menghasilkan, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kemudian di luar pekerjaan atau profesi-profesi pada umumnya. Gunakan masa-masa ini, momen-momen ini, teknologi yang kemudian bisa membantu kita dalam mewujudkan impian kita. Next slide. Demikian pula yang terjadi dalam bisnis, contohnya yang saya geluti, bisnis kuliner. Di saat saya membangun bisnis ngikan bersama Rachel V-nya dan Okin, kita berkolaborasi, tentu di sini terjadi penggabungan kekuatan. Seperti yang saya ceritakan Avengers tadi, Rachel V-nya sebagai mega KOL dengan followers jutaan, memiliki subscriber yang begitu banyak, begitu memposting sebuah produk, mempromosikan sebuah produk, ini lebih cepat viralnya gitu ya, sehingga ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Next slide. Nah, sehingga kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Ini adalah satu kekuatan yang kembali saya coba ingatkan, kalau teman-teman mau sukses, harus mau membuka diri untuk berkolaborasi, harus mau membuka diri untuk berpartner. Ini eranya kita nggak bisa lagi sukses sendirian gitu. Ini eranya kita harus menjadi Avengers, bukan lagi zamannya menjadi Superman. Sehingga kalau teman-teman mau berhasil, mau sukses, ya kita harus menggabungkan kekuatan dengan berkolaborasi. Ini pada saat di bulan lalu kami membuka cabang pertama Nyapi, saya dan Edozel di masa PSBB, yang alhamdulillah ternyata mendapat respon yang luar biasa. Akibat apa? Akibat kekuatan dari kolaborasi tadi. Next slide. Nah, demikian pula yang terjadi di bisnis kuliner lain akibat adanya tren usaha dari yang kita lakukan dengan bisnis ini, yang ini kemudian mendatangkan crowd yang luar biasa. Jadi bisa kita lihat pada saat kita melakukan beberapa grand opening, ini sebenarnya apa? Terjadi behavior yang berubah, bahwa konsumen sebenarnya sebelum pandemik sudah ada era disruption. Mungkin teman-teman sudah mendengar era disruption, di mana promosi yang sebelumnya dilakukan secara offline, sekarang bisa dilakukan secara online, gitu ya. Yang sebelumnya promosi dilakukan melalui media-media mainstream seperti majalah, koran, billboard, sekarang bisa dilakukan via sosial media. Bahkan dengan sosial media jika tepat, itu bisa traffic tersebut bisa mendatangkan luar biasa ke store offline kita. Jadi teman-teman harus berpikir kreatif bagaimana generasi muda sekarang dengan algoritma yang sudah berubah, algoritma TikTok yang sudah berubah, bisa manfaatkan ini agar bisa lebih maksimal dan lebih bermanfaat. Nah, saya pengen dengar di antara adik-adik di sini siapa yang bercita-cita
pengen menjadi seorang pengusaha muda sukses, boleh ketik juga di kolom chat dan memiliki cita-cita untuk berbisnis apa. Saya pengen dengar sharingnya di kolom chat. Silakan. Next slide. Ya, tadi yang saya ceritakan bahwa kuncinya adalah menjadi digital, jadi keunikan itu juga penting. Selain inovasi, kita juga harus memiliki keunikan dari bisnis yang kita geluti sehingga mampu diterima dengan market. Apapun keunikannya, bisa di sisi aspek marketing, di aspek price, di aspek kualitas produk, sehingga bisa kita lihat konsumen yang sebelumnya mau nongkrong dan berbondong-bondong dan datang ke satu kafe, sekarang sudah didominasi oleh ojek online gitu kan, yang membeli bukan lagi dari konsumen offline tapi dari ojek online yang justru datang order di konsumen yang sudah berubah di masa pandemik seperti sekarang. Next slide. Welcome to the new normal. Inilah new normal. Jadi kalau menanyakan kapan pandemik berakhir, tidak ada yang punya jawaban pasti. Kalau ada yang bertanya kapan seperti apa sistem edukasi ke depannya, ya seperti inilah sistem edukasi ke depannya. Secara virtual, di mana saya belajar mengikuti course, mengikuti pendidikan di luar negeri, saya ambil course di INSEAD Executive Education, teman saya melanjutkan studi di Harvard Education melalui online, walaupun dia berada di Indonesia, tapi tetap bisa mengikuti studi di Harvard. Demikian pula dengan bisnis-bisnis lain, kita mau tidak mau harus survive dan terbiasa dengan kondisi seperti sekarang. Inilah kondisi new normal yang akan terjadi ke depannya. Next slide. Agility, bahwa dalam bisnis kita harus memiliki agile. Kuncinya kita harus memiliki agility yang baik agar kita bisa survive dan terus bisa bertahan dalam kondisi apapun. Adik-adik, generasi muda, kita boleh memiliki idealisme, tapi yang terpenting adalah kita memiliki agility yang baik agar kita bisa terus bertahan dan survive dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Next slide. Ya, oke, lanjut. Next slide. Mungkin saya ingin menutup dengan a goal without a plan is just a wish. Ini satu quote yang bisa menjadi satu fondasi dasar bahwa mimpi, goal tanpa sebuah plan itu hanya angan-angan. Gitu. Jadi pastikan kalian memiliki perencanaan yang baik, gitu ya, karena itu bisa menjadi satu tujuan. Next slide. Stop dreaming, start doing. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya, mulailah untuk take action. Jangan hanya bermimpi, tapi mulailah untuk merealisasikan apa yang menjadi impian kalian, sehingga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi sukses, anak muda sukses ke depannya. Lanjut. Ya, jadi kesempatan buat generasi muda sekarang, generasi rebahan, untuk semakin kreatif, semakin produktif, dan lebih menghasilkan lagi. Salam cuan, itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendy untuk sharingnya yang sangat luar biasa, memotivasi kita. Saya akan buka sesi tanya jawab supaya kita bisa diskusi lebih banyak ya. Kita punya waktu lebih dari sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk bisa tanya jawab. Jadi bisa lebih banyak kita berpartisipasi dengan peserta di sini. Mungkin saya bisa lihat pertanyaan pertama yang ingin saya bacakan. Minta tolong kepada hostnya. Oke, ini Pak Hendy ada pertanyaan dari Dwi Ananto ya, dari mahasiswa Sistem Informasi. Menurut Bapak, apakah benar kesuksesan itu lebih mudah didapatkan oleh orang-orang yang beruntung secara ekonomi? Monggo Mas Andi. Ya. Mas Andi, maaf Pak Handi. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan. Jadi orang-orang sukses itu betul adalah orang-orang yang beruntung. Tapi bagaimana caranya menciptakan keberuntungan? Gitu ya. Keberuntungan sendiri adalah gabungan dari persiapan dan kesempatan. Gitu ya. Adanya persiapan yang baik ditambah dengan adanya kesempatan yang kita ambil, maka itu jadilah keberuntungan. Kadang ada kesempatan, tapi kita nggak siap nih, gitu ya, akhirnya lewat.
Atau sebaliknya, kita sudah siap-siap, tapi kesempatannya nggak datang. Akhirnya lewat juga. Sehingga kombinasi dari persiapan dan kesempatan itu jika digabungkan, maka itu akan jadi keberuntungan. Dan ini berlaku pada siapapun, tidak peduli strata ekonominya dari kalangan mana. Tadi saya cerita background saya bukan dari background pengusaha, background saya bukan dari kalangan pengusaha. Saya mulai dari nol, modal saya dari modal kecil, saya mulai dari satu gerai kecil, tapi dengan kesempatan yang banyak, dengan kesiapan yang terus dibangun, lama-lama keberuntungan tersebut muncul. Jadi ciptakanlah keberuntungan-keberuntunganmu sehingga kamu juga bisa menjadi pribadi dan anak muda yang sukses. Semangat terus. Oke, terima kasih Pak Hendy. Saya sangat setuju tadi dengan pendapat Pak Hendy ya, bahwa semuanya itu dimulai daripada preparation, kesiapan. Jadi teman-teman di sini selagi kuliah, siapkanlah diri dengan segala kompetensi sehingga ketika kesempatan itu datang, maka kita sudah siap. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya Pak Hendy. Ini dari Alivia Jihan dari program studi komunikasi. Bagaimana Pak Hendy menyikapi dan melewati tantangan? Wah, ini menarik Pak, yang ada dan terus konsisten optimis dalam menjalankan bisnisnya. Iya. Monggo Pak. Ini pertanyaan yang sangat menarik, bahwa dalam bisnis itu selalu akan ada suka dan duka. Jadi kita harus bersiap-siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Contohnya, seperti pandemik COVID-19 sekarang, krisis yang terjadi sekarang luar biasa, yang dialami oleh semua umat manusia di seluruh dunia. Ini tidak ada yang menduga-duga. Tapi dengan kita memiliki kesiapan mental, kita memiliki ketahanan mental, ini membuat kita memiliki sikap pantang menyerah dan terus berusaha dan berinovasi. Bersyukur saya dalam perjalanan saya membangun bisnis sudah 4 kali mengalami krisis. Jadi ini bukan krisis pertama, melainkan ini krisis keempat. Sehingga di 3 krisis sebelumnya yang nyaris membuat bisnis saya bangkrut, itu sudah memantapkan mental saya dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, gitu kan. Sehingga apa? Yang terpenting sebenarnya mentalnya, bagaimana teman-teman siap, bagaimana teman-teman secara mental tidak pantang menyerah, bagaimana teman-teman melihat selalu ada opportunity, ada peluang di balik krisis, gitu kan. Mental tersebut yang dibangun. Sehingga apa? Pada saat misalnya teman-teman saya yang berbisnis fashion harus drop akibat mungkin mall-nya tutup atau mall-nya harus tidak beroperasi lagi tokonya, dia pivot dari sebelumnya produksi fashion, akhirnya produksi APD dan masker, akhirnya naik lagi dan booming. Yang sebelumnya usaha teman saya di beberapa sektor juga rame akibat pandemik, ya dia akhirnya pivot berjualan makanan secara online melalui cloud kitchen atau virtual kitchen yang dijual di rumah sendiri, tapi dengan aplikasi delivery online. Akhirnya apa? Dengan semangat berinovasi, semangat untuk terus berjuang, akhirnya dia tetap bisa menghasilkan dan tidak menyerah, dan akhirnya dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Dan pastikan pribadi yang pantang menyerah tersebut ada di diri Anda, generasi muda, mahasiswa baru dari Universitas Pembangunan Jaya. Semangat terus. Oke, jadi pesan dari Pak Hendy dari penjelasan tadi adalah kita semua harus punya fighting spirit yang kuat ya. Jadi bagaimanapun resources yang kita punya, ketika kita tidak punya fighting spirit, maka itu sia-sia semuanya. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Tegar Eka Saputra, dari program studi Desain Komunikasi Visual. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita membuka bisnis, namun masih memiliki rasa malu dan gengsi? Apakah semua manusia bisa menjadi pebisnis yang sukses? Ya, Oke, Pak. Tidak hanya jadi pebisnis. Mau jadi apapun, kalau kita mau sukses dan berhasil, harus menghilangkan rasa malu dan gengsi. Jadi konten kreator, malu ntar dibully sama teman-teman saya yang nonton. Ya, nggak bakalan bisa sukses. Mau jadi apapun bidang kita, kalau kita masih punya rasa malu dan gengsi, kita tidak akan berhasil. Sehingga kunci pertama dalam menjadi pribadi yang sukses itu bukan orang lain, tapi kuncinya adalah kita bisa menaklukkan dan melawan diri kita sendiri dari perasaan-perasaan negativity. Di-convert menjadi perasaan-perasaan optimis, perasaan berani, perasaan inovatif, perasaan take action, sehingga keraguan-keraguan yang muncul di benak kita bisa hilang, perasaan malu dan gengsi. Apalagi generasi muda sekarang, di saat entrepreneurship sudah menjadi lifestyle, entrepreneurship sudah dianggap keren, entrepreneurship sudah menjadi cita-cita. Anak muda sekarang menganggap
wah kalau sudah punya coffee shop itu sudah menjadi idaman para mertua gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi satu kebanggaan bahwa anak muda sekarang tidak ragu-ragu lagi buat mulai bisnisnya di usia muda. Berbeda dengan generasi saya dulu. Di saat saya mulai bisnis 10-15 tahun yang lalu dianggap gila gitu, ngapain berbisnis gitu kan. Sehingga oleh sekitar saya yang saat itu secara lingkungan kebanyakan mindsetnya adalah bekerja, bukan berbisnis, ya saya dianggap sesuatu yang nyeleneh. Tapi karena optimisme, saya terus bersemangat, terus berusaha menyiarkan kebaikan. Lambat laun teman-teman saya mendukung, keluarga saya mendukung, dan apa yang saya lakukan sekarang itu berkat support dan dukungan dari orang sekitar saya. Jadi terus optimis, hilangkan rasa malu dan gengsi. Oke, terima kasih Pak Hendy untuk penjelasannya. Jadi teman-teman di sini semuanya harus mulai membangun rasa optimis dan juga seperti yang tadi kata Pak Hendy katakan ada di sekitar yang membangun Pak Hendy, maka teman-teman juga di dalam bergaul harus memilih lingkungan yang sehingga bisa meningkatkan rasa positif di dalam diri. Kita masih punya 10 menit sehingga bisa mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Panitia. Ini kita baca dari Marius Prima Prayuda dari program studi komunikasi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara konkret menyelesaikan konflik internal dan eksternal dalam sebuah bisnis? Luar biasa pertanyaannya. Ya, jadi dalam bisnis selalu ada fase naik turun, tidak selalu mulus. Itu terjadi dimanapun, tidak hanya dalam bisnis, dalam kehidupan juga sama. Saran saya fokuslah pada solusi, jangan berfokus pada masalahnya. Di saat kita fokus pada solusi, yang terjadi adalah kita akan energi kita akan terluapkan untuk mencari solution. Energi kita akan terfokus pada mencari jalan keluar gitu, sehingga di situ kita muncul ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis agar semakin maju lagi. Contohnya kondisi pandemik seperti sekarang, di saat kita berbicara kondisi yang tidak menentu, pasti banyak yang mengeluh. Di lingkungan sekitar saya pun juga demikian. Tapi apabila kita mencoba untuk mensinergikan, sekali lagi kita berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi, di saat kita berkumpul dengan komunitas yang positif, yang ada apa? Kita saling menguatkan, dan justru jadi simbiosis mutualisme dan saling tolong-menolong. Di saat bisnis teman lain sedang down, dan yang satu lagi sedang maju, terjadi sinergi yang kemudian bisa saling mensupport satu sama lain. Jadi kuncinya di situ berkumpullah dengan komunitas positif dan fokus pada solusi. Demikian. Terima kasih Pak Hendy. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Faisah dari program studi teknik sipil. Pertanyaannya, hal penting apa yang harus disiapkan untuk berbisnis? Menurut Bapak, bisnis apa yang akan maju 5-10 tahun ke depan? Silakan Pak. Ya, jadi yang harus dipersiapkan adalah passion. Menurut saya yang perlu disiapkan adalah apa yang menjadi kesukaan kita dan apa yang menjadi kesenangan kita. Mulailah bisnis yang sesuai dengan bidang yang kita sukai atau passion yang kita sukai. Di saat kita mulai bisnis dengan sesuatu yang kita senangi, itu ibarat menjalankan hobi tapi dibayar. Bayangkan kalian konten kreator, bayangkan kalian hobi foto. Di saat kalian melakukan aktivitas fotografi, ternyata dibayar. Di saat kalian melakukan editing video, ternyata dibayar. Nah, mulailah dengan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai. Sehingga dari situ akan kita tidak merasa seperti bekerja, tidak merasa terbebani, tapi seperti menjalankan kegiatan yang hobi, tapi ternyata menghasilkan. Yang kedua, harus pintar membaca inovasi market ke depan. 5-10 tahun ke depan, tidak ada yang bisa menjawab secara pasti seperti apa. Tapi ya, hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar, hal-hal yang menjadi kebutuhan primer, pasti selalu dibutuhkan. Makanan, pendidikan, kesehatan, 3 ini. Tapi kombinasikan dengan teknologi. Ya, kombinasikan dengan tools yang berupa digital gitu. Pendidikan digital seperti apa, makanan digital seperti apa, kesehatan digital seperti apa. Nah, itu sudah menjadi kebutuhan pokok ditambah dengan teknologi dan digital, saya yakin ini akan menjadi tren 5-10 tahun ke depan. Demikian. Terima kasih Pak untuk jawaban penjelasannya atas pertanyaannya. Kita lanjut kepada pertanyaan Diah Reviana dari program studi manajemen. Bagaimana cara mengembangkan peluang dalam berjualan secara online? Ya, jadi berjualan secara online zaman sekarang jauh lebih mudah daripada zaman saya dulu.
Karena zaman saya dulu, sekali lagi harus mulai dengan membuka store offline. Benar-benar saya harus membuka outlet secara offline. Tadi saya cerita, saya mulai dengan satu gerai kecil, satu gerobak di pinggir jalan, modal 4 juta rupiah, itu minimal banget kalau mau mulai bisnis. Zaman sekarang enggak. Kita sambil rebahan di kos-kosan, buka aplikasi TikTok, gitu kan, kemudian bikin konten-konten kreatif, lakukan endorse, sudah menghasilkan, dapat duit, gitu kan. Atau kita berjualan, buka reseller, open PO, kemudian banyak yang order, sudah hasilin duit. Apalagi dengan cara digital seperti sekarang, sehingga manfaatkanlah teknologi. Kalau kita belum punya follower banyak, ya kita bisa melakukan endorse, paid promote, influencer, atau minimal kita melakukan barter gitu ya dengan teman-teman yang followersnya banyak, sehingga apa? Dengan harapan itu bisa mendatangkan traffic ke online store kita atau ke akun online shop kita yang kemudian itu bisa terjadi transaksi. Jadi itu sekali lagi kalau kita kreatif pasti akan selalu ada jalan. Pantang menyerah, coba terus guys. Terima kasih Pak Hendy, kita masih punya waktu ya, kita masih bisa mendiskusikan. Ini ada pertanyaan daripada Fauzan Ahmad Febrian dari program studi Sistem Informatika. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita menghandle bisnis ketika bisnis kita sedang bangkrut? Bagaimana kita overcome? Ya, jadi bangkrut itu biasa, namanya juga bisnis. Kalau nggak sukses ya gagal. Siapkan saja mentalnya. Jadi ibarat anak muda itu harus menghabiskan jatah gagalmu. Jadi kalian mumpung masih muda, berbisnis di usia muda, ngalami dulu fase gagal, sehingga apa? Lama-lama gagalnya kan bosen, akhirnya sukses juga. Sehingga saran saya, dialami fase tersebut, dijalani dari fase yang kecil, sehingga tadi saya cerita, mulailah bisnis dari sesuatu yang kecil, mulailah bisnis dari jangan langsung dengan hutang bank gitu kan, nanti kalau bangkrut bisa berabe, tapi mulailah dari ya tabunganmu sendiri. Kalau ada modal 1 juta, mulai dari 1 juta. Kalau ada modal 5 juta, mulai dari 5 juta. Sehingga dari situ proses pembelajarannya terjadi. Lambat laun, keuntungan dari bisnisnya kita puterin untuk menambah modal membesarkan bisnis kita sendiri yang lama-lama semakin membesar. Dan akhirnya kita belajar bagaimana cara memanage bisnis. Karena tidak ada sukses yang instan, tidak bisa langsung serta-merta sukses. Jadi kalau kalian mau sukses, ya harus mau mengalami fase gagalnya terlebih dahulu. Tetap semangat. Ya. Saya suka sekali dengan istilah Pak Hendy tadi, habiskanlah jatah kesempatan gagalmu di masa muda, daripada gagal di tua ya Mas ya. Iya, benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, dari Christopher Dewata, program studi manajemen. Bagaimana cara mengetahui kalau partner yang kita pilih dapat dipercaya? Nah, iya. Silakan Pak. Oke, maaf. Iya, ter-unmute. Pertanyaan tadi bagaimana cara mencari partner yang terpercaya. Oke, jadi memilih partner yang bisa dipercaya adalah dengan mencari partner yang satu visi. Di saat kita memiliki partner yang satu visi, di saat kita memiliki partner yang memiliki mimpi yang sama, ini kemudian kita bisa membentuk Avengers. Bukan lagi sebagai Superman, tapi kita bisa membentuk Avengers yang kemudian kita bisa menjalankan bisnis tersebut bersama-sama. Itu yang pertama, visi yang sama. Yang kedua adalah carilah partner yang memiliki skill yang berbeda. Jadi diferensiasi skill sangat penting. Di saat kita memiliki bisnis dengan diferensiasi skill yang berbeda, kita memiliki menjalankan bisnis dengan skill yang berbeda dengan partner kita, akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Jadi mulailah dengan menciptakan atau meng-create bisnis dengan partner-partner yang dengan skill yang berbeda-beda. Sehingga di antara dua tersebut bisa terbangun partnership yang baik. Demikian. Terima kasih Pak Hendy untuk pemaparannya. Sebelum saya menutup acara talk show kita pagi ini, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan daripada diskusi kita dengan narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa mendapat pembelajaran daripada Pak Hendy bahwa sukses itu adalah hak dan kesempatan buat semua orang. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak kita itu hanya
banyak kita itu hanya stop kepada ide saja, tetapi tidak kepada eksekusinya. Sementara tadi dari sharing kita bisa mendengar bahwa Pak Hendy mengatakan bahwa kuncinya itu adalah bahwa kita mengeksekusi daripada ide tadi. Yang kedua itu adalah supaya kita bisa sukses itu adalah kita tidak bisa sukses sendiri di masa persaingan bisnis yang saat ini ada. Kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Ini sesuai dengan perkembangan dari beberapa konsep bisnis ya. Sekarang ini dikatakan bahwa tidak ada lagi itu yang namanya kompetitif head to head ya, tetapi sekarang itu kolaboratif competitiveness. Jadi teman-teman dari saat ini supaya bisa ketika berkuliah juga bisa melihat teman-teman kuliahnya yang memiliki passion sama, yang memiliki visi sama, personal value yang sama, mungkin bisa mulai mencari tahu ya, menggali kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bersama. Lalu masalah yang membuat orang itu tidak bisa sukses adalah bagaimana dia mengatasi dirinya sendiri. Bagaimana ketika lingkungan sekitar mengatakan, emang kamu bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita bisa pada tahap untuk melampaui itu, maka teman-teman di sini juga pasti juga bisa akan sukses. Sama suksesnya seperti ketika Pak Hendy bisa mencapai sukses saat ini. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan dari saat ini, dan yang terlebih adalah bagaimana kita semua di sini, khususnya teman-teman mahasiswa memiliki fighting spirit yang kuat ya, sehingga apapun masalah kita itu bisa kembali bangkit dan mengatasinya. Demikian diskusi kita hari ini. Sebelum saya mengembalikan kepada MC, sekali lagi saya mengucapkan kepada Bapak Hendy terima kasih banyak untuk pagi ini mau memberikan kesempatannya yang begitu sibuk kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu ya Pak ya. Salam sehat Pak. Saya kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Hendy atas pemaparan materinya dan juga Ibu Hastuti selaku moderator. Wah, gimana nih Daniel dan juga teman-teman semua? Sangat berguna dan bermanfaat sekali ya talk show yang diangkat pada kali ini itu membahas mengenai entrepreneurship, dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Hendy ada beberapa kolaborasi yang menjadi kunci pada era ini untuk usaha, Daniel. Bener banget tadi, apalagi dari pembicaraan tadi ya, itu seru banget kan. Betul Apalagi banget juga Daniel. mahasiswa baru juga pertanyaannya keren-keren loh. Aduh. Betul, antusiasnya juga mahasiswanya bagus banget ya Daniel ini ya. Udah siap untuk jadi pengusaha semua nih Ade ya. Betul, semoga demikian ya Daniel. Sebelumnya kami selaku panitia ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Hendy atas kelahiran putra atau putrinya. Semoga sang istri dan bapak serta anak sehat selalu. Dan kami turut berbahagia ya Pak ya, pastinya. Oke, semoga dengan dipaparkannya materi tadi dapat membuat kita menjadi semakin termotivasi lagi nih Ade ya kan, dan teman-teman mahasiswa baru semuanya nih Ade. Betul juga nih Daniel, selain itu juga kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita dengan apa yang sedang kita lakukan maupun akan kita lakukan ke depannya lagi. Jadi sehingga bukan hanya ikut-ikutan teman saja ataupun ikut-ikutan tren saja Daniel. Benar banget Ade. Nah selanjutnya nih akan ada sesi pemberian. Iya betul banget nih Daniel. Selanjutnya akan ada sesi pemberian piagam penghargaan kepada pembicara dan moderator, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Fauzan Joko Sularto, Eskom. Untuk penghargaan kepada Bapak Hendy Setiono akan diberikan secara simbolis melalui Zoom. Kepada Bapak Fauzan, kami persilahkan.
ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya yakin materi hari ini sangat bermanfaat dan akan memotivasi mahasiswa-mahasiswa baru kami untuk bergerak lebih baik dan semoga banyak di antara mereka nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha baru. Meskipun sertifikatnya masih virtual, tapi terima kasih yang kami sampaikan sangat nyata, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Pada Bapak Hendy dan juga Ibu Hastuti serta Bapak Fauzan. Sesi talk show saat ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendy, Ibu Hastuti dan juga teman-teman sekalian serta Bapak Fauzan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan dulu meninggalkan Zoom, karena kita akan ada penayangan video dari Pak Nadiem Makarim. Pastinya udah tahu kan Pak Nadiem ini siapa ya, Dek? Wah, pastinya sudah tahu dong Daniel, beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar, untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi.
era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih teman-teman? Video yang disampaikan tadi semoga bermanfaat ya. Tentunya banyak manfaat yang bisa diambil juga kan ada ya. Betul banget nih Daniel. Nah Daniel, selanjutnya ini akan ada pemberian piagam penghargaan untuk Ibu Hastuti selaku moderator. Piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Fauzan Joko Sularto Eskom selaku pembina Prima. Kepada Bapak Fauzan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Fauzan dan juga Ibu Astuti. Nah, selanjutnya nih Daniel, kita akan bersenang-senang, akan bermain games. Ingat games yang kemarin? Games apa tuh, Adek? Games Kahoot, Daniel. Games Kahoot ya? Betul banget nih, kita akan bermain games Kahoot lagi nih teman-teman. Kira-kira dapat hadiah nggak sih, Adek? Dapat dong, Daniel. Dapat ya? Iya, betul banget Daniel. Boleh langsung aja disebutin game pinnya kita udah punya? Oh ya, game pinnya bisa langsung kita sebutin. Game pinnya itu adalah 2360924. Iya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan beralih ke YouTube karena games Kahoot yang dimainkan melalui YouTube ya, Ade ya. Betul banget. Jadi games ini akan dimainkan melalui streaming YouTube. Jadi teman-teman hanya perlu menyimak dari YouTube lalu sambil bermain gamesnya. Oke, untuk pinnya mungkin kita ulangi lagi ya, Boleh Ade ya. Daniel, pinnya diulang lagi. Untuk pinnya game pinnya itu adalah 236092. Oke Daniel ya, ini sepertinya gamesnya akan seru lagi, antusiasnya kayak kemarin ya Daniel ya. Bener banget Ade. Betul. Kemarin aja udah meriah banget ya maksudnya. Betul banget Daniel. Banyak banget loh yang ngejawab ya kan. Betul. Dan yang menang ini ada banyak ya dari beberapa program studi pastinya Daniel ya. Bener banget Ade. Oh gini Daniel, ternyata nih Daniel nih pinnya nanti akan di-share lewat broadcast nih Daniel. Oke. Jadi teman-teman harap diperiksa ya broadcastnya karena pinnya akan di-share melalui broadcast lain teman-teman. Oke, broadcast lain. Jadi nanti teman-teman boleh langsung join ya Daniel ya. Setelah join, nanti teman-teman stay di streaming YouTube, boleh langsung meninggalkan Zoom. Nah buat teman-teman yang belum tahu website-nya ini di kahoot.it. Oke, kahoot.it ya Ade. Betul Daniel. Oke baik. Kalau gitu sampai jumpa di streaming YouTube.